Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pemirsa TVRI Sumatera Selatan yang insya Allah senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita tentunya kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua sehingga kita dapat berjumpa kembali di majelis ilmu dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh berkah. Dan alhamdulillah tentunya pada hari ini dakwah keliling TVRI Sumatera Selatan kami hadir di Masjid Kebanggaan Wong Palembang, yakni Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jayo Wikramo. Dan tentunya seperti biasa kami telah menyiapkan tema yang nantinya akan dibahas secara mendalam oleh Ustadz yang telah hadir. Namun terlebih dahulu kami akan mengajak Anda pemirsa bersama-sama kita menyimak dan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibaca oleh Qori Muhammad Akbar Al-Anmi dalam surat Al-An'am ayat 95 sampai 97. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha falikul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy. Dzalikumullahu fa anna tufakun. Falikul isbaghi wa ja'alal layla sakana wasyamsa wal qamara husbana. Dzalika taqdirul azizil alim. Wa huwal ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi zulumatil barri wal bahr.
قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga qori yang membaca dan kita semua yang menyimak dan mendengarkan mendapatkan syafaat dan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya di Masjid Agung kali ini juga telah hadir beberapa majelis taklim. Untuk itu kami akan mengajak Anda, kita bersama-sama akan menyapa dan memperkenalkan tentunya para majelis taklim yang telah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para bunda-bunda? Sehat, alhamdulillah. Adik-adik? Alhamdulillah sehat luar biasa. Ini kelihatan dari wajah-wajahnya berseri-seri semua nih insya Allah ya. Insya Allah hari ini keberkahan di masjid ini dan tentunya kita merupakan kumpulan dari taman-taman surga yang insya Allah nanti juga akan dikumpulkan di surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, biar lebih semangat pada hari ini kita tagline terlebih dahulu ya, dakwah keliling. Siap semuanya? Siap. Dakwah keliling TVRI penuh berkah, Masya Allah. Nampaknya ini di belakang belum kompak ya. Boleh satu kali lagi? Boleh dong. Baik, dakwah keliling TVRI, insya Allah penuh barokah. Alhamdulillah, terima kasih. Dan tentunya pada hari ini saya akan berkenalan terlebih dahulu bersama para majelis taklim. Yang pertama ini ada majelis taklim dari IMMA, Ikatan Muslimah Masjid Agung Palembang. Yang mana orangnya? Masya Allah, luar biasa. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah luar biasa, pakai putih-putih ya. Dan selanjutnya ada majelis taklim dari Mukhlisin 23 Ilir, yang mana pakai jilbab merah hati ya. Ini luar biasa, tidak kalah semangat tentunya ya. Ada juga majelis taklim dari Muttaqin Dwi Kora, yang mana? Baik, yang di belakang ada beberapa orang, tetap semangat tentunya. Dan tidak kalah semangat ini ada adik-adik dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, yang mana boleh tunjuk tangan paling semangat pastinya. Ini luar biasa. Tolong takbirnya mana? Takbir! Masya Allah luar biasa, paling semangat ya. Dan tentunya tidak lupa kami sapa ini ada pengurus masjid, yakni Ketua Umum Yayasan, Ketua Umum ya Yayasan Masjid Agung, Bapak Insinyur Ki Agus Haji Ahmad Syarnubi. Assalamualaikum, selamat sore Bapak. Masya Allah. Ada juga Bapak Taufik Husni dan beberapa pengurus masjid yang lainnya tentunya. Dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya pada hari ini kami akan membahas satu tema yang sangat menarik, yakni tentang berharganya nikmat waktu. Nah, tentunya ini akan dibahas bersama Ustadz yang telah hadir. Kami undang, mohon berdiri, Ustadz Haji Abdul Majid Dahlan. Boleh mikrofonnya Ustadz?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam Apa kabar warahmatullahi Ustaz? wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah sehat. Ini kalau ketemu dengan Ustadz Kito Siko ini tambah semangat gitu. Insya Allah banyak ilmu yang akan kita dapatkan. Sudah siap Ustadz untuk memberikan tausiah hari ini? Baik, Ustadz, tema kita hari ini berharganya nikmat waktu. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matil ijadi wal imdad wa bi ni'matil ilmi wal ibadah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah min yaumina haza ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini Allah mentakdirkan kita di masjid yang mulia, masjid yang kita banggakan, Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo, yang kami hormati seluruh jajaran pengurus Masjid Agung Palembang serta ibu-ibu yang sempat hadir. Ada Majelis Ta'lim Imma Ikatan Muslimah Masjid Agung, juga ada dari Majelis Ta'lim Mukhlisin dan ada dari Majelis Ta'lim Muttaqin, serta adik-adik dari Ikatan Remaja Masjid Agung. Tidak ada ungkapan yang lebih utama melainkan ungkapan gembira ketika kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu tempat terbaik di muka bumi, fi baitin min buyutillah, di dalam rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesyukuran kita pada siang hari ini akan menjadi suatu ibadah dan amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teriring salawat dan salam, semoga tetap Allah limpahkan kepada qudwah dan uswah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan sekalian pengikutnya hingga akhir zaman. Tanpa terkecuali kita yang hadir pada siang hari ini, semoga pada saatnya Allah berkenan untuk menggolongkan kita menjadi ahlus syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, waktu merupakan salah satu di antara sekian banyak nikmat besar yang Allah karuniakan kepada kita. Kalau kita baca di dalam Al-Quran, begitu banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita betapa berharganya nikmat waktu. Bahkan tidak sedikit kutipan-kutipan ayat-ayat Allah dalam Al-Quran di mana Allah bersumpah dengan menggunakan kata-kata yang bermakna waktu. Bapak Ibu, kalau baca dalam Al-Quran ada ayat wadduha, ada ayat wal laili, ada ayat wal fajri, bahkan dalam sebuah surah yang singkat wal asri. Agar kita tidak jadi wong yang bermain-main dengan nikmat waktu. Makanya bersyukur siang hari ini kalau Allah masih mentakdirkan kita dapat menggunakan nikmat waktu untuk hadir di majelis yang baik, di tempat yang baik, juga dengan amal perbuatan yang baik. Amin. Ada satu kisah bagaimana Rasulullah mengajarkan begitu berharganya nikmat waktu. Suatu ketika Rasulullah dalam satu perjalanan yang disertai oleh seorang sahabat beliau namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari, hadirin rahimakumullah, itu nama aslinya Jundub bin Junadah.
Suatu ketika kata Abu Dzar, aku melakukan perjalanan bersama Rasulullah. Ketika onta yang dinaiki Rasulullah hampir tiba ke tempat tujuan, meskipun sekitar 20 langkah. Dekat Bapak Ibu, 20 langkah. Aku katakan, ya Rasul, kita hampir tiba ke tempat tujuan. Tiba-tiba Rasulullah mengatakan, apa kata Rasulullah? Ya Abu Dzarrin, walau kana isyrina khutwatan istaksir minat tasbih. Wahai Abu Dzar, kata Rasulullah, meskipun cuma 20 langkah, perbanyaklah olehmu untuk membaca kalimat tasbih. Kalau 1 langkah 1 tasbih, Bu, subhanallah. 2 langkah subhanallah. Berarti kalau 20 langkah berarti ada berapa tasbih yang bisa kita ucapkan? 20 tasbih. Kato kelabu bengean 2 langkah sikok tasbih. Berarti kalau 20 langkah sudah dapat 10 tasbih. Ini satu pelajaran yang sangat berharga. Meski dalam waktu yang sedemikian singkat, tapi di sini ada satu pelajaran yang luar biasa, bagaimana Rasulullah mengajarkan seorang sahabat Abu Dzar Al-Ghifari untuk memanfaatkan nikmat waktu. Nah, oleh karena itu kita yang masih diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat waktu, nikmat kesempatan, jangan bermain-main dengan nikmat waktu. Apapun bentuk amal kebaikan, apapun bentuk amal solehnya, selama itu bisa kita lakukan sekarang, tidak usah nunggu nanti sore. Kalau bisa kita lakukan kagak sore, tidak usah nunggu besok pagi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita di dalam sebuah hadis. Ini termasuk hadis yang menjadi pilihan Imam An-Nawawi, sehingga beliau tuliskan hadis itu di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Badiru bil a'mal sab'an hal tantaziruna faqran munsiya au ghinan mutriya au maradan mufsida au haraman mufnida au mautan mujhiza awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar awis sa'ah pas-sa'atu adha wa amar. Hadis itu darajahnya muttafaqun alaih. Ini peringatan Rasulullah untuk kita Bapak Ibu, tanpa terkecuali ya. Termasuk juga buat seluruh pemirsa TVRI yang sempat menyaksikan tayangan ini. Apa kata Rasulullah? Dalam berusaha memanfaatkan nikmat waktu, bersegeralah kalian untuk melakukan amal soleh, bersegeralah kalian untuk melakukan ibadah, untuk melakukan ketaatan, meskipun itu ketaatan yang ringan. Bisa jadi menurut kita ringan, tapi bisa jadi itulah ketaatan kita yang paling berharga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum terjadi 7 perkara, kata Rasulullah, apakah kalian akan menunggu kondisi yang pertama? 1, pakran mansia. Apakah kamu untuk berbuat taat, untuk melakukan amal soleh, untuk beribadah, nak nunggu kamu sudah jadi wong pakir yang lalai? Berapa banyak orang yang sudah pakir waktu, berapa banyak orang yang sudah pakir kesempatan, sudah pakir kesehatan, begitu kondisinya sudah pakir, baru terlintas dalam hatinya untuk berbuat taat, baru terlintas di dalam otaknya untuk beramal Lah, selama ini ente kemana? Sehat kok tidak muncul ke masjid? Sehat kok tidak hadir di majelis taklim? Kaki tidak pernah melangkah ke masjid, giliran sudah pakir kondisinya, pakir harta, pakir waktu, pakir kesempatan, baru kepengen untuk berbuat taat, baru kepengen untuk beramal baik. Jangan tunggu kondisi ini terjadi, kata Rasulullah, sebelum kalian jadi orang yang pakir. Pakir yang mana? Pakir yang lalai. Nih. Jadi kita bersyukur siang ini Allah takdirkan kita masih bisa melangkah ke masjid. Bu, memang bukan jaminan. Saya pernah diconcong satu jemaah, Ustadz, apa Ustadz jamin wong yang rajin ke masjid tuh pasti mati beriman? Kaget dulu lo, rujiku, sabar-sabar ya.
Ana tidak punya hak untuk menjamin kalau orang yang pasti ke masjid itu pasti mati beriman. Tapi setidaknya siapa orang yang kakinya rajin melangkah ke masjid, insya Allah kalau dia mati akan menambah sebutan yang baik buat dirinya. Benar Bu, Pak, hadirin rahimakumullah. Orang kalau kakinya ringan ke masjid, Allah takdirkan dia mati. Ngapa begitu aku nyebut mati? Cak lesu lo gak ibu-ibu nih. Cak ada mempanas itu. Siapa orang yang rajin ke masjid, kalau dia takdirkan Allah dia mati, insya Allah akan bertambah sebutan yang baik untuk dirinya. Tapi siapa uang yang tidak pernah ke masjid, tidak pernah hadir ke majelis, kalau dia mati, jangan harap bakal bertambah sebutan yang baik buat dirinya. Bu, kita sering ketemu barangkali di lingkungan kita, di masjid atau di musola. Begitu ada warga yang meninggal dunia, diumumkan di masjid kan, diumumkan di musola. Oh, telah meninggal dunia nama si fulan. Akhirnya jamaah saling cuil. Cuil itu bahasa Perancis, Bu. Siapa ya yang meninggal tuh? Tidak tahu, tidak pernah ke masjid. Sebutannya tidak pernah ke masjid. Nih. Kita lanjut. Sabar-sabar, ada yang nak permisi untuk numpang lewat. Tapi siapa orang rajin ke masjid, Bu, kalau sampai ajalnya, begitu meninggal diumumkan di masjid, si fulan meninggal, mulut jamaah langsung ngomong, oh yang galak sholat di sini ya, oh si fulan itu Ustadz rajin ke masjid. Kalimat ini, Bu, tidak pacak dibayar, tidak pacak diupah. Wong ngomong ini, kalau ngupah juga makan sogok. Kalau diupah juga berarti dia munafik, dia ngomongkan sesuatu yang tidak pernah terjadi. Coba ibu perhatikan, wong yang kalau rajin ke masjid, ditakdirkan Allah dia meninggal, masyarakat langsung ngomong, si fulan tuh rajin nian Ustadz ke masjid. Bener kan? Nambah tak sebutan baiknya? Nambah. Ini bertahun-tahun hidup tak pernah masuk masjid. Sekali masuk masjid saf paling depan, lebih depan dari imam. Uang tegak kalau dia dewek nguling, berarti mayit, mati ya. Tapi ada juga, Bu, uang yang seumur hidup tak pernah masuk masjid, bertahun-tahun tak pernah masuk masjid. Sekali dia masuk masjid, ditakdir ke Allah mati di masjid. Masya Allah. Bertahun-tahun tidak pernah masuk masjid, sekali masuk masjid, takdir Allah berlaku, ternyata dia mati di masjid. Selidik punya selidik, ngapa dia mati di masjid? Gara-gara kena setrum maling kotak amal di masjid. La haula wala. Walaupun matinya di masjid, meskipun matinya di masjid, tapi asbab matinya maling kotak amal. Setelah diselidik, no terduduk di bawah mimbar, kapan ditepak wong mati. Rupanya ada kabel telanjang di masjid, tersenggol, belum sempat dia ngembek kotak amal, kabel duluan senggolnya, selesai. Wassalam allego wallaju. Ya. Nah, uji dia kalau bakal mati matinya bakal beriman, kate lokaknya bakal mati beriman. Walaupun mati dalam masjid, tapi asbab matinya maling, dia bakal asaro warengko. Apa namanya? Yang kedua kata Rasulullah, aurinan mutria. Jangan sampai kamu beramal nak nunggu kamu jadi wong kayo yang congkak, yang besak kepala. Ini yang kedua kata Rasulullah. Berapa banyak manusia sudah kayo, sudah sukses,
Kalau diajak beramal, dia jawab dengan jawaban yang congkak, dengan jawaban yang sombong. Diajak berbuat baik, justru malah dia memberikan jawaban dengan jawaban yang angkuh. Hei, kalau kau nak pergi ke masjid, pergilah dewek, tak usah ngajak aku. Kalau aku nak ke masjid, aku masih sehat, aku pacak pergi dewek. Kalau aku nak bersedekah, tak usah kau nak nyuruh-nyuruh aku sedekah, aku pacak. Selama ini aku susah, kamu ke mana? Aku sarok, kamu dak katik nolong aku. Giliran aku dalam kondisi terdesak, kamu seolah-olah dak kenal dengan aku. Tapi mak ini hari aku sudah jadi wong sukses, aku sudah punya harta, kamu sok kenal, sok deket galo. Pergilah galo-galo kamu. Ini orang kaya yang congkak namanya. Namanya besar ke pak? Besar ke pak? Besar kepala. Diajak untuk berbuat baik, malah jadi manusia yang angkuh, sombong. Kalau pepatah mengatakan, Bu, tinggi kuping dari kepala. Ibu pegang kepala, pegang kuping. Kira-kira tinggi kuping, tinggi kepala? Tinggi kepala. Jadi kalau tinggi kuping dari kepala, apa dia namanya? Kancil. Kancil itu, Bu, buaya lagi dikiyuk kenyu. Maka itu ada cerita kancil dengan buaya. Jadi kata Rasulullah, kalau kamu ada kesempatan waktu untuk beramal, untuk berbuat baik, silakan berbuat baik. Jangan tunggu kondisi kalian, nunggu jadi wong kaya yang congkak, kata Rasulullah. Itu yang kedua, kata Rasulullah. Yang ketiga, apa kata Rasulullah? Au maradon mufsida. Atau jangan tunggu kalian sudah jadi orang sakit yang bakal membawa kebinasaan buat kamu. Berapa banyak wong kalau sudah sakit, angan-angannya bukan main. Aku kalau sehat Pak Ustadz, insya Allah ke masjid aku nak ngaji, ke Langgar aku nak melok cawisan, di sana aku nak melok majelis zikir. Lah emang sehat selama ini kemana? Hah? Berapa banyak orang ketika sudah datang sakit baru terlintas keinginan untuk berbuat baik, untuk melakukan amal soleh, untuk berbuat taat. Bu, jangan tunggu kondisi sakit sudah terjadi. Ya, mumpung masih sehat. Ketika waktu kita dalam kondisi luang, badan dalam keadaan sehat, hadirlah untuk berbuat yang terbaik. Ibu berbuat baik, ibu berbuat taat, ibu memanfaatkan nikmat waktu. Jujur, manfaatnya bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Juga untuk Allah, enggak. Maha suci Allah dari mengambil manfaat terhadap ketaatan hambanya, dan mustahil Allah mengambil manfaat dari ketaatan dan ibadah hambanya. Bu, kalau boleh jujur kita katakan, kita taat, kita ibadat, mohon maaf, sedikit pun Allah tidak mengambil keuntungan. Kita berbuat mudarat, berbuat maksiat juga mohon maaf, secuil pun Allah tidak mengalami kerugian. Ya. Sampai dalam Al-Quran apa kata Allah? In takfuru antum wa man fil ardi jami'a fa innallaha laghaniyun hamid. Jika kalian semua berlaku kufur kepada Allah, engkau dan siapa saja yang ada di muka bumi berlaku kufur kepada Allah, fa innallaha laghaniyun hamid, maka sungguh Allah maha kaya, Allah maha terpuji. Allah tak katik kepentingan Bu dengan ibadat kita. Allah tak mengambil manfaat dari ketaatan kita. Allah juga tidak menerima kebaikan dari sedekah yang kita melainkan semua terkembali untuk kita. Jadi mumpung sehat, mumpung ada waktu, hadir majelis. Ya. Jangan nunggu kondisi kita sudah jadi orang yang sakit, yang sakitnya bakal membawa kita ke dalam kebinasaan. 3. Yang keempat, kata Rasulullah, au haraman mufnida. Haramannya pakai ha besar Bu, bukan ha kecil. Kalau haraman itu haram pakai ha kecil. Kalau pakai haraman ha besar artinya tua. Mufnida, apa mufnida? Ai fasad fi uqulihim, orang yang rusak pada akalnya. Jadi maksud hadis ini kata Rasulullah, berbuat baiklah, beramallah, manfaatkan nikmat waktu untuk melakukan ketaatan. Jangan tunggu kamu jadi orang tua yang pikun. Haraman mufnida itu maksudnya jangan tunggu kamu jadi orang tua yang pikun. Tahu pikun Bu? Bahasa Inggrisnya this is nyoso. Ya.
Apa bahasa Inggrisnya? Nyusu. Idak lemak bu, nyusu tu pikun tu. Metu rumah jadi ejekan wong kampung, di jero rumah jadi sumpahan anak cucung. Nah, makanya yang muda-muda ya, adik-adik Irma ya, manfaatkan masa muda. Isilah apa yang ingin kalian isi dengan sesuatu yang terbaik, yang pada saatnya akan menjadikan Rasulullah tersenyum bangga ketika memandang kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kepengen pikun? Ya akulah tahu jawabannya pasti tidak ya. Ada jamaah yang pernah nanya, Ustadz, ngapalah ada wong tuh hari tuanya pikun, ada wong hari tuanya nyusu ya. Nyusu ini macam-macam bu, macam-macam bentuk pikun nih. Ada wong yang pikun umurnya 80 tahun lebih bu, sholat zuhurnya sehari 5 kali. Bukan sholat fardunya, sholat zuhurnya sehari 5 kali. Jam 12 berwudu, uji anaknya, mak semayang apa? Semayang zuhur. Setengah 1 wuduk lagi, sholat apa mak? Sholat zuhur. Jam 1 berwuduk lagi, ditanya anaknya, mak sholat apa mak? Sholat zuhur. Aku nih mak kau ya, jangan banyak tanya. Nah kacau. Ngapo? Pikun ya, pikun. Ada lagi yang dia tidak mau ibadat, pikunnya tadi. Pertanyaannya, kenapa orang itu hari tuanya kok pikun? Tolong disimak. 1, penyebab orang itu hari tuanya pikun karena kurang bersolawat kepada Rasulullah. Bu, bapak, orang yang banyak bersolawat, ini salah satu kelebihan solawat. Insya Allah hari tuanya Allah hindarkan dia dari kepikunan ya, benar. Jadi kalau tidak kepengen hari tua pikun, banyak-banyak sholat, banyak-banyak sholawat. Sholawat apa Ustaz? Terserah. Sholawat mana yang kira-kira mudah, yang ibu hafal, banyak-banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kedua, kepengen tahu apa penyebab orang itu di hari tuanya pikun? Kita lihat dulu iklan yang bakal lewat ya. Baik, yang kedua, kenapa seseorang itu di hari tuanya pikun? Penyebab kedua, karena dari muda ida ibadat. Bapak Ibu boleh buktikan, siapa orang dari muda ida ibadat, lah tua baru ibadat, ancaman yang terberat bakal dia temukan hari tuanya bakal pikun. Makanya yang muda-muda manfaatkan waktu. Jangan kita jadi orang yang lalai ibadah. Oh tidak Pak Ustadz, dia tuh dari muda udah rajin ibadat. Oke, kalau katanya dari muda sudah rajin ibadat. Kalau dari muda dia udah rajin ibadat, kenapa hari tua masih kena pikun? Penyebab ketiga, ibadahnya tanpa dasar ilmu. Dia ibadat tapi tidak dengan dasar ilmu. Maka jangan main-main dengan ilmu pengetahuan agama. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Saya yakin kita semua sepakat. Ana yakin insya Allah kita semua sepakat bahwa Rasulullah itu adalah orang yang diberikan oleh Allah dengan kemuliaan yang tidak terbatas. Sepakat? Ngapa tidak kompak jawabnya? Saya yakin Rasulullah adalah orang yang diberikan oleh Allah dengan kemuliaan yang tidak terbatas. Sepakat? Nak paksa dulu. Ini dengar ceramah apa ngantuk? Ya.
Kalau dijingok oleh ustaz, oh mulai senyum dikit dia manggut-manggut. Manggut tubuh ada nyenang ke hati ustaz, ada ngeci ibala, ada ngilang ke kantu. Kita sepakat bahwa Rasulullah adalah orang yang diberikan oleh Allah ketinggian derajat yang tidak ada satu yang melampauinya pun. Sepakat tak kita kalau ternyata Rasulullah itu adalah orang yang Allah berikan ketinggian derajat yang tidak terlampaui? Alhamdulillah. Anak tidak maksa bu, cuma nyuruh ibu itu semangat baik. Ya. Yang ketiga, sepakat tak kita kalau Rasulullah itu adalah orang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kebesaran martabat yang tidak ada yang mampu menandinginya? Bu, bapak hadirin rahimakumullah. Dari semua kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah, tidak satu pun Rasulullah diperintahkan oleh Allah minta ziyadah, minta tambahan. Rasulullah diberikan kemuliaan yang tidak terbatas, tapi tidak pernah Rasulullah berdoa, ya Allah tambahi kemuliaanku. Tidak ada. Rasulullah sudah diberikan ketinggian derajat, tapi Rasulullah tidak pernah berdoa, ya Allah tinggikan derajatku. Tidak pernah. Rasulullah diberikan martabat kedudukan yang begitu besar di sisi Allah, tapi Rasulullah tidak pernah berdoa, ya Allah tambahi kebesaran derajatku. Tidak pernah. Tapi Rasulullah, ibu-ibu, bapak hadirin rahimakumullah, cuma diperintahkan oleh Allah untuk minta satu ziyadah, cuma minta satu tambahan. Apa tambahannya? Ilmu. Kata siapa Ustaz? Kata Allah. Maka kita baca dalam Al-Quran, Rabbi zidni ilma. Rasulullah cuma diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan ilmu. Kalau Rasulullah sendiri diperintahkan oleh Allah untuk minta tambahan ilmu, maka bagaimana kita umat beliau? Cukup merasa menjadi seorang muslim karena faktor nasab, faktor keturunan, tanpa ada usaha untuk belajar lebih jauh apa dan bagaimana Islam, maka akan melahirkan pribadi-pribadi muslim yang tidak memiliki pemahaman yang baik dan sempurna tentang ajaran agamanya. 4. Yang kelima kata Rasulullah, au mautan mujhiza. Manfaatkan nikmat waktu, berbuatlah kalian ketaatan, perlakukanlah amal soleh yang ingin kalian lakukan sebelum datang kematian yang menghinakan kalian. Ya. Manusia itu mati mulia Bapak Ibu cuma salah satu dari 3, takwa, amal soleh, ilmu. Siapa mati tidak punya salah satu 3 ini, rasanya sulit untuk mati dalam kondisi mulia dan terhormat. Jadi jangan sampai kita terjadi kondisi yang kelima. Baru kemudian yang keenam kata Rasulullah, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntazar. Apakah kamu nak memanfaatkan waktu untuk berbuat taat, untuk beramal soleh, nak nunggu dajjal muncul? Ketahuilah dajjal itu sejahat-jahat makhluk gaib yang ditunggu. Kenapa dikatakan dajjal itu makhluk gaib? Dikatakan dajjal makhluk gaib karena sampai detik ini kita tidak tahu bagaimana bentuk asli dajjal, di mana posisi dajjal, kapan dajjal bakal muncul. Maka dikatakan oleh Rasulullah sejahat-jahat makhluk gaib. Bu, kalau dajjal lah muncul pula, tak terpikir lagi bu nak beramal soleh. Kalau dajjal udah muncul, tak terpikir lagi nak bersedekah, sibuk nafsi untuk mencari bagaimana kita bisa mencari keselamatan diri masing-masing. Kalau sampai di Masjid Agung ini masih mending, masih pacak, saya halo, assalamualaikum, ya Allah cek, apa kabar, sudah salaman, civika-civiki bulu, ya lah. Kadang-kadang masih pacak sambil melambaikan tangan. Tapi kata Rasulullah kalau dajjal udah muncul, tidak terpikir lagi. Tidak usah ke laki nak ngelurui bini, bini nak ngelurui anak, sibuk dengan urusan masing-masing. Makanya selagi ada kesempatan untuk berbuat baik, melakukan ketaatan, lakukan, ya. Lakukan. Ini yang keenam. Baru yang ketujuh kata Rasulullah, awis sa'ah pas sa'atu adha wa amar. Apakah kamu akan berbuat taat nak nunggu kiamat? Sesungguhnya kiamat itu dekat, dan sejahat-jahat kondisi yang paling berat itulah kondisi kiamat. Kenapa dikatakan oleh Rasulullah kiamat itu dekat?
Kiamat yang dekat itu menurut Imam Qurtubi adalah kematian. Ya. Kematian ba'dal firaq bainar ruh wal jasad, setelah berpisah antara ruh dengan jasad. Jadi sebelum ini terjadi, mari kita berusaha kepada Allah, minta agar kita diberikan keistiqomahan untuk bisa memanfaatkan waktu diisi dengan ketaatan dan amal soleh. Amin. Amin Ya rabbal Rabbal alamin. Alamin. Ini begitu berharganya waktu tentunya yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dalam kehidupan kita. Sampai-sampai ini baginda Rasul memberikan pesan ya, 7 pesan tadi yang telah disampaikan oleh Ustadz. Baik Ustadz, nampaknya ini para bunda-bunda dan juga majelis taklim sudah tidak sabar untuk bertanya karena kita sudah masuk di segmen tanya jawab. Silakan Bunda yang ingin bertanya yang pertama. Silakan. Oke, di depan. Silakan sebutkan nama dan dari majelis taklim mana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh. Saya Haja Nurima Ibrahim dari Majelis Taklim Ikatan Muslimah Masjid Agung Palembang. Setelah mendengar arahan ataupun tausiah dari Ustadz tadi sangat menarik. Jadi di sini saya ingin menggarisbawahi bahwa nikmatnya waktu itu sebenarnya itu tergantung daripada individu yang memanage waktu itu sendiri. Apabila dia bisa memanage waktunya itu, maka akan terasa nikmat. Dan terutama di sini saya garis bawahi untuk ibadah sholat. Kalau kita waktunya tepat, tentu ibadah sholat kita itu akan khusyuk dan tawaduk. Maka akan tercapailah firman Allah yang mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanhar anil fahsai wal munkar. Nah, untuk mencapai kesemuanya ini, kiat-kiat apa yang harus kita laksanakan, Ustaz? Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab dulu. Terima kasih Ibu. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan Ibu tadi, rasanya sedikit perlu kami tambahkan lagi. Sebenarnya pembahasan kita tentang nikmat waktu tadi bukan cuma sekedar sholat, tapi setiap amal kebaikan, setiap amal soleh, di antaranya adalah sholat. Nah, lantas bagaimana sholat itu bisa menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar? Apakah orang yang sholatnya tepat waktu sudah bisa kita pastikan dijamin bahwa sholatnya tanha anil fahsya'i wal munkar? Belum bisa. Kenapa? Kalau tanpa dasar ilmu. Tadi kita udah bicara masalah ilmu. Artinya sholat itu bisa menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar selain dengan keikhlasan, kedua dengan dasar ilmu. Kemudian yang kedua, bagaimana sholat itu bisa menjadi tanha anil fahsya'i wal munkar? Laksanakanlah sholat itu dalam kondisi apapun dan kapanpun, semaksimal mungkin, kalau bisa dengan kehadiran hati. Ya, orang kadang-kadang Bu, kehadiran hatinya kalau uang rame seolah-olah dia hadir hati, oh pelan nian. Tapi giliran ndak kati uang cepet nian sholatnya. Oh, ya. Artinya tanpa adanya khudur, tanpa kehadiran hati. Begitu barangkali Bu ya. Terima kasih, tadi sudah disimpulkan apa yang yang sudah sempat kami bahas tadi. Barangkali yang lain masih ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Darusman dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang ingin bertanya, bagaimana cara memaksimalkan waktu di usia muda agar tidak terlena dengan urusan dunia? Apalagi di era sekarang ini, anak-anak muda seperti kami ini kebanyakan main game online, TikTok, dan sosial media lainnya. Sekian pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memaksimalkan waktu di masa muda. Ya. Satu, perhatikan di mana Anda tinggal. Kedua, perhatikan Anda bergaul dengan siapa. Kalau Anda bergaul dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang memang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik,
maka insya Allah Anda akan ikut melakukan perbuatan yang baik. Dengan melakukan perbuatan yang baik berarti Anda telah memanfaatkan nikmat waktumu untuk sesuatu yang baik. Ya, lihat dengan siapa Anda bergaul. Bukankah Rasulullah mengatakan al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may khalil. Seseorang itu, kata Rasulullah, bergantung bagaimana kondisi agama sahabatnya. Maka hendaklah kalian memperhatikan kepada siapa ia bersahabat. Kalau dia bersahabat dengan orang yang baik, insya Allah waktunya pun akan digunakan untuk sesuatu yang baik. Tapi kalau dia berkawan dengan orang yang ahli maksiat, orang yang ahli mudarat, maka jangan harap waktunya akan digunakan untuk sesuatu yang manfaat, apalagi yang bernilai ibadat. Kalau cerita masalah media sosial, bukan cuma anak muda, ibu dan bapaknya anak muda pun banyak yang gila dengan media sosial. Tidak sadar, tidak usah ke kita cerita media sosial, pakai HP bukan main. Tidak sadar kalau dirilah tua, umur 60 tahun, masuk masjid masih nak berselfie. Lah, benar tak kira-kira bu? Nah ngaku bener. Lah zaman sekarang ini tidak tua tidak muda. Kalau lah sudah megang HP, maka anak sering sampaikan di majelis salam ceramah, bu, HP ini kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi setan belis. Tergantung bagaimana kita memanfaatkan, menggunakan fungsi HP. Kadang-kadang joget TikTok, ya Allah. Entah, iya. Oi bu, punya kaco dak di rumah tuh, oi. Awasi rai di kaco nih. Lah, metu rumah lagi lah diteriak ke, nak kemana nyai? Lah tuh war artinya. No, lemak ketawa. Lemak ketawa tuh bahasa Arabnya al-ladas. Yang lain masih ada pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ori Takriawansa dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang. Ya. Ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara memaksimalkan waktu selama 24 jam untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rutinitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali pertanyaannya hampir senada dengan pertanyaan sahabatmu yang di sebelah sana tadi. Tapi sedikit lagi saya tambahkan, bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu untuk diisi dengan sesuatu yang ada nilai ibadah. Apapun amalmu, apapun bentuk ketaatan yang kau lakukan, kata Imam Ghazali, tertibkanlah di dalam amalmu supaya nyata keberkahan waktu pada dirimu. Ya. Umpamanya nih, kita biasa habis subuh baca Quran 2 lembar. Setiap habis subuh bacalah Quran 2 lembar. Habis sholat duha biasanya baca salawat 200. Bacalah, jangan diporsir. Habis subuh baca Quran 2 lembar, mesti baca salawat 200, baru nak kemudian baca tahlil 200. Nah ini dikhawatirkan nantinya ketika engkau mengalami waktu yang suntuk, engkau akan kurang ikhlas dalam beribadah, dalam beramal. Maka itu kata Imam Ghazali, tertibkan amalmu di dalam setiap waktu yang kau jalani. Jadi setiap waktu itu ada amal soleh yang kita isi dari waktu, sehingga nampak akan nyatalah keberkahan waktu dalam 24 jam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, manusia ini sadar atau tidak, sebenarnya antara 1/4 atau 1/3 umurnya habis dipakai untuk tidur. Saya tanya ibu-ibu sekalian, ibu kalau tidur totalnya 1 hari berapa jam? 8 jam. Baik, kalau ibu jawab ibu tidur 1 hari 8 jam, ibu sadar tak 8 jam itu 1/3 nikmat umur ibu hari itu. 1 hari berapa jam? 24. Berarti kalau ibu tidur 1 hari 8 jam, 8 jam itu 8 jam waktu ini bukan makanan juado, bukan ya. Berarti 8 jam itu 1/3 dari nikmat umur kita hari itu. Kalau rata-rata kita tidur dalam sehari itu 8 jam,
Andaikan umur kita nih Allah takdirkan sampai 60 tahun meninggal, berarti sadar atau tidak sadar 20 tahun umur kita itu sudah terpakai untuk tidur. Kita tidak sadar sampai ke situ. Maka itu kata Imam Ghazali, tertibkan nikmat waktumu itu dengan amal yang telah kau tentukan. Apa amal-amal yang akan kau perbuat dalam hari ini? Masya Allah. Baik, insya Allah ini semuanya terjawab ya, Bunda-bunda dan adik-adik dari Irma. Insya Allah pertanyaannya sudah terjawab oleh Ustadz. Ustadz, ini tidak terasa kita sudah di penghujung acara nih Ustadz. Boleh dengan kesimpulannya Ustadz, Ya. silakan. Kesimpulannya bahwasanya waktu itu sesuatu karunia Allah Subhanahu wa taala yang begitu berharga. Jadi manfaatkanlah waktu itu sebaik-baik mungkin. Waktu adalah bagian dari umur. Hidup dan kehidupan kita dalam kehidupan dunia ini tidak terlepas dari batasan waktu. Semua ibadat tidak terlepas dari ketentuan dan batasan waktu. Salat jadi wajib karena masuk waktu. Puasa Ramadan jadi wajib karena muncul hilal Ramadan. Zakat menjadi wajib karena haul, artinya waktu. Haji pun menjadi wajib ashhurum ma'lumat pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Lebih dari itu, hidup kita pun tidak terlepas dari batasan waktu. Maka jangan bermain-main dengan nikmat waktu, dan berbahagialah siapa orang yang dapat mengisi waktunya untuk sesuatu yang bernilai ketaatan, yang bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haza ma aqulu lakum. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah, syukron Ustadz. Terima kasih banyak tentunya atas pencerahan atau juga tausiah pada hari ini. Kepada bunda-bunda dari Majelis Talim yang telah hadir, adik-adik Irma juga kami ucapkan terima kasih. Kepada bapak-bapak pengurus dari Yayasan Masjid Agung juga kami ucapkan terima kasih. Dan pemirsa, akhirnya kita di penghujung acara, tentunya dakwah keliling TVRI untuk edisi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Abdul Majid Dahlan tadi dapat menambah keimanan kita untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan mengisi waktu kita dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya Ani Muhammad Said mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.